Bab 37. Kenapa aku yang selalu disalahkan? Marva, Marva. Marva diam saja saat Ray memanggilnya. Pria itu jalan dengan tergesa-gesa. Marva, aku mau bertemu dengan anak-anak. Jangan selalu menghindar, Mar. Ray sampai harus berlari kecil untuk mengejar Marva, karena langkah pria itu lebar dan cepat. Marva, ish. Jangan diam saja. Entah kenapa Ray merasa sekarang Marva berubah dan jadi menyebalkan. Kak Marva. Berhenti enggak, Kak. Mendengar Ray yang memanggilnya dengan sebutan Kak Marva, Marva langsung berhenti. Aku sibuk, Ray. Tidak ada waktu untuk meladenimu. Ray terhenyak mendengar kata-kata Marva. Matanya mengerjap-ngerjap lucu. Meladeniku. Memangnya apa yang aku lakukan? Aku kan hanya mau bertemu dengan kamu. Jangan kamu halang-halangi aku untuk bertemu dengan mereka. Aku tidak menghalangi kamu, tapi aku memang sibuk. Aku pergi dulu. Tunggu, jangan pergi dulu. Ray menahan lengan Marva, agar pria itu tidak pergi begitu saja. Lepas, Ray. Enggak. Lepas. Enggak. Cie, kebalik nih, ye. Dulu siapa yang mengejar, sekarang siapa yang dikejar. Mar, kamu jangan pura-pura cuek begitu, nanti kalau dicuekin lagi, nangis darah. Marva mendengkus mendengar kata-kata Arby. Arby sialan. Ray, kesepian ya, enggak ada Marva. Tinggal bilang I love you, ribet amat. Wajah Ray memerah, dia ingin menjawab Arby, tapi pria itu langsung pergi begitu saja. Aku mau bicara sama kamu, ucap Marva pada akhirnya. Mereka kini duduk di kafe. Langsung saja. Aku dan anak-anak akan pindah ke luar negeri. Apa? Kamu ingin memisahkan aku dengan mereka lagi? Apa sebegitu bencinya kamu padaku hingga kamu dendam padaku? Aku tidak ada niat memisahkan kalian, juga tidak dendam. Jangan berpikiran buruk, Ray. Tapi aku mau bersama anak-anak. Aku sudah menawarkan kamu untuk bersama anak-anak. Aku mengajak kamu kembali, agar kamu dan anak-anak bisa bersama. Agar kamu punya alasan untuk ikut bersamaku, tapi kamu menolaknya. Seharusnya kamu mengerti itu. Ray diam, pikirannya sibuk membayangkan kalau kembali harus terpisah dengan Radi dan Raine. Kamu bisa sesekali menjenguk mereka. Sekarang kamu punya uang untuk ke luar negeri, kan? Atau aku yang akan membiayai perjalanan kamu? Bukan itu, Mar. Aku saja tidak tega membiarkan anak-anak memiliki dan dibesarkan oleh ibu sambung, tapi kamu malah ingin memberikan ayah sambung untuk mereka. Kamu memiliki kesempatan untuk membesarkan anak-anak kamu sendiri, tapi kamu menolaknya. Aku tidak menyangka ternyata kamu itu pintar-pintar bodoh. Cukup, Marva. Besok aku akan membawa anak-anak ke tempat kamu. Jangan mencoba untuk mempengaruhi mereka untuk tidak ikut bersamaku. Asal kamu ingat, mereka lebih menyayangi aku daripada kamu. Mereka akan lebih menurut padaku daripada kamu. Aku yang membesarkan mereka, bukan kamu. Kau tahu, kamu memang ibu biologis mereka. Suatu saat nanti, saat mereka dewasa, mereka akan bertanya kenapa kamu tidak mau bersama mereka. Toh, perceraian kita bukan karena aku yang selingkuh. Kamu seharusnya bersyukur, sebagai istri kedua, kamu sudah aku beri banyak kesempatan. Tapi kamu menyia-nyiakannya. Ternyata kasih sayang kamu tidak sebesar itu kepada anak-anak. Vio saja, yang bukan ibu kandung mereka, ingin selalu membesarkan anak-anak. Kamu yang sudah diberikan kesempatan memiliki anak dan membesarkannya, justru menolak. Apa itu namanya tidak bersyukur? Ray merasa tertohok mendengar perkataan Marva. Kenapa selalu aku yang disalahkan? Delia memikirkan Marva. Anak yang selama ini selalu menurut padanya. Marva yang kini bukan lagi Marva yang dulu. Marvanya telah berubah. Delia mengusap sudut matanya. Kenapa hal ini harus terjadi lagi? Kenapa Delia harus kehilangan lagi? Kenapa?
Kenapa keluarga Arturo membuatnya seperti ini? Kedekatan Rei dengan Dokter Agam juga bisa Delia lihat sendiri, karena dia juga sering datang ke rumah sakit. Aku akan pergi, Ma. Mama doakan saja kepergianku ini. Doakan juga kebahagiaanku. Marva memeluk dan mencium mamanya, cukup lama. Delia tidak mau anaknya pergi, apalagi membawa cucu-cucunya. Delia menatap kepergian anaknya itu. Tidak ada yang bisa mencegah kepergian Marva, karena tekadnya sudah sangat bulat. Tidak tahu kenapa hati Delia merasa tidak tenang. Dia terus memikirkan anaknya itu. Prang! Gelas yang dipegang oleh Delia tergelincir begitu saja dari tangannya. Jantungnya berdetak kencang, dan dia merasakan sakit di area dadanya. Ma, Lia, kamu kenapa? Tanya Charles. Dilihatnya wajah Delia yang memucat. Aku memikirkan Marva. Aku ingin dia kembali ke sini lagi. Tolonglah Kal, bawa Marva kembali ke sisiku sekarang. Ponsel Delia berdering, dengan gemetar diangkatnya panggilan dari nomor tidak dikenal itu. Ya, dengan siapa saya bicara? Delia melebarkan matanya saat orang di seberang sana berbicara, dan tidak lama kemudian dia pingsan. Delia. Charles memapah tubuh istrinya itu, dan dibawanya ke kamar mereka. Halo. Marva, bangun sayang. Jangan tinggalkan Mama sendiri di sini. Bangun. Mama bilang bangun, sekarang. Delia menangis pilu saat kain kafan menutupi wajah putranya itu. Marva, tolong jangan seperti ini. Apa kamu tega meninggalkan Mama sendiri? Bangun, Mama bilang, bangun. Ayo bangun. Aku akan pergi, Ma. Doakan saja kepergianku ini. Doakan juga kebahagiaanku. Apa itu pesan terakhir dari kamu, Marva? Tanya Delia dalam hatinya. Kenapa jadi seperti ini? Bangun sayang, bangun. Hati ibu mana yang tidak terluka melihat anaknya ditutupi oleh kain kafan? Seharusnya, anaknya nanti yang akan menguburkan jasadnya. Sudah berkali-kali Delia pingsan, tidak terima dengan kenyataan yang terjadi. Dilihatnya wajah para sepupu Marva itu, yang juga menangis tanpa suara. Arbi, coba bilang pada tante, kalau ini pasti bohong, kan? Marva baik-baik saja, kan? Tentu saja Arbi hanya diam saja, begitu juga dengan Iqmal, Marcel dan Vian. Mereka juga tidak percaya dengan apa yang terjadi saat ini. Di sana, di sudut yang sepi, Miko hanya bisa melihatnya. Di sebelahnya ada Rei dan juga Dokter Agam yang selalu menemani Rei. Delia melihat Miko dan Rei, lalu menghampiri mereka. Plak, ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu, Marva jadi pergi. Kalau saja dia tidak pergi, dia dan cucu-cucuku tidak akan mengalami kejadian buruk ini. Rei menunduk, menyentuh pipinya yang terasa sangat sakit, tapi tentu saja tidak sesakit hatinya mendengar perkataan dan keadaan yang terjadi. Nyonya, jangan selalu menyalahkan Rei dengan apa yang terjadi. Bukankah kalian sendiri yang melarang Marva bersama dengan Rei? Andai saja kalian merestui mereka, Marva tidak akan pergi, dan hal ini tidak akan terjadi. Kalianlah yang bersalah. Ucap Dokter Agam. Kalianlah yang egois. Kalian yang sejak awal memasukkan Rei ke dalam keluarga kalian, melupakan kebaikan dan pengorbanannya, memusuhinya, mengkambing hitamkan dirinya. Lihatlah karma yang menimpa kalian sekarang. Apa yang kalian tanam, itulah yang kalian tuai. Sekarang kalian hanya bisa menyesali dan meratap nasib, kan? Lanjut Dokter Agam dengan senyum sinisnya. Di depan jasad Marva, Vio hanya bisa duduk diam dengan air mata yang mengalir. Marva, sepertinya kamu benar-benar berniat untuk meninggalkan aku. Kenapa? Haruskah kamu sekejam ini padaku? Marva, kenapa kamu harus pergi meninggalkan aku dengan cara seperti ini? Vio merenung dalam tangisnya, kini dia sudah resmi menjadi janda. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Radi dan Raine masih ada di rumah sakit, kondisi mereka juga tidak baik.
Franz dan Charles hanya duduk diam. Dokter selalu setia ada di belakang mereka, berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang buruk menimpa Franz, Charles, atau Delia. Mereka kini telah kehilangan kebanggaan keluarga Arturo. Marva yang selalu mereka banggakan, Marva yang akan menggantikan Charles, kini telah tiada. Lalu pada siapa mereka akan menyerahkan tanggung jawab selanjutnya? Apakah pada Radi? Tapi dia masih terlalu kecil. Atau pada Arbi, Iqmal, Marcel atau Vian? Mereka juga punya tanggung jawab pada keluarga mereka, apa harus dibebani lagi? Franz menghela nafas berkali-kali. Di masa tuanya ini, seharusnya dia bisa menikmatinya dengan tenang. Yang terjadi justru sebaliknya. Banyak yang mencibirnya, menganggap dia orang tua jahat dan arogan. Dia tidak peduli, yang penting baginya adalah keluarganya. Franz kembali teringat kejadian beberapa tahun yang lalu. Saat Marva masih belum menikah dengan Vio. Pertengkaran besar terjadi saat itu, membuat keluarga Arturo kacau, dan dampaknya masih terasa hingga saat ini. Mengingat itu, membuat dada Franz terasa sesak. Air matanya terjatuh, Franz hanya bisa menangis pilu tanpa suara. Dia lalu teringat Rei, gadis yang dulu dia tawarkan untuk menjadi istri kedua Marva. Franz menatap di kejauhan Rei yang masih dimarahi oleh Delia. Dipandangnya wajah Rei, meski jarak sangat jauh. Kembali Franz menghela nafas berat. Dia memikirkan banyak hal. Cicit-cicitnya masih berada di rumah sakit, tidak tahu kalau ayahnya sudah tidak ada lagi. Bagaimana mereka harus menjelaskan semua ini pada Radi dan Raine? Cicit-cicitnya itu sangat dekat dengan Marva. Mereka sering pergi bersama, menghabiskan waktu bertiga saja. Arbi, Iqmal, Marcel dan Vian masih tetap diam. Mereka yang biasanya rusuh dan saling meledek, kini bagai manekin yang suram. Tidak ada keceriaan, tidak ada ledekan. Mereka memang sepupu, tapi layaknya saudara kandung. Berbagi keluh kesah dan cerita. Rahasia dan hal-hal kecil yang tidak penting. Rumah itu terasa sesak. Kumpulan banyak keluarga besar ada di sana. Monique, Leta dan Zilda juga hanya diam. Kenapa duka selalu melanda? Tidak cukupkah kesedihan yang terjadi saat sesuatu yang buruk menimpa Freya? Marva sudah siap untuk dibawa ke pemakaman. Arbi, Iqmal, Marcel dan Vian mengangkat keranda itu untuk dibawa ke mobil ambulans. Langkah kaki terasa berat untuk membawa Marva ke peristirahatan terakhirnya. Mereka kini tiba di pemakaman. Tanah yang lembab itu sudah digali, papan nisan sudah siap. Arbi, Marcel, Vian dan Iqmal masuk ke dalam liang untuk memasukkan tubuh Marva ke rumah barunya yang kecil. Mereka menggigit bibir menahan tangis. Sekarang kita tidak bisa lagi saling berbagi, Marva. Istirahatlah dengan tenang. Semoga kamu bisa bertemu dengan bidadari surgamu yang sesungguhnya. Tidak. Jangan masukkan Marva ke sana. Nanti dia kesempitan. Nanti dia kedinginan. Marva itu hanya tidur sebentar, nanti juga dia bangun lagi. Jangan masukkan Marva. Jangan masukkan Marva. Jangan. 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 Yang menjadi kenyataan. Jangan. Marva. Jangan. Jangan Marva. Jangan Marva. Jangan. Delia terus saja menangis terisak, menghentak-hentakkan tubuhnya. Delia. Sayang. Jangan Marva. Delia. Hei Delia. Delia membuka matanya, melihat ke sekelilingnya. Nafasnya memburu, dadanya terasa sakit disertai keringat dingin. Marva. Kamu kenapa? Mimpi buruk. Marva. Kenapa Marva? Marva di mana? Dia tidak kenapa-kenapa, kan? Cucu-cucu kita juga baik-baik saja, kan? Marva mana, Marva? Cepat jawab aku, Kal. Hei sayang, tenanglah. Marva mungkin ada di apartemennya bersama cucu-cucu kita. Delia segera mengambil ponselnya, dan menekan nama Marva. Halo. Terdengar suara dari orang yang Delia khawatirkan. Marva. Ya, kenapa Ma? Ini benar Marva, kan?
Marfa anakku, kan? Bukan, ini Marfa anak tetangga sebelah. Jangan bercanda, Marfa. Lagian mama nanya-nanya Marfa anak siapa? Kalau bukan anak mama terus anak siapa? Ya kali aku anak alien. Marfa. Hehehe. Kamu baik-baik saja, kan? Apa terjadi sesuatu yang buruk padamu? Iya, tadi aku lagi mimpi **H terus diganggu sama mama, enggak asik deh. Marfa. Ya ampun. Ini Marfa atau Arby, sih? Kenapa kamu jadi mesum sama seperti Arby? Lagian mimpi **H sama siapa kamu? Delia. Bukan Ma, sama kucing garong. Ini beneran Marfa bukan, sih? Delia jadi kesal dengan perkataan Marfa yang ngelantur. Iya. Masa mama enggak ngenalin suara anak sendiri? Memang kenapa sih, Ma? Kamu bicaranya kayak orang lagi ngigo. Gimana enggak kayak orang ngigo? Ini tuh masih jam 2 malam loh, Ma. Lagi ngantuk-ngantuk dan nyenyak-nyenyaknya ini tidur. Ada apa mama telep jam segini? Mama baik-baik saja, kan? Menyadari itu, Marfa langsung membuka lebar matanya. Dia khawatir mamanya tidak baik-baik saja. Delia melirik jam di dinding, lalu menghela nafas. Benar, sekarang masih jam 2 malam. Mama baik-baik saja, kan? Iya. Mama akan baik-baik saja kalau kamu juga baik-baik saja. Mama lanjut tidur lagi, ya. Aku juga ngantuk banget, ini. Ya sudah, kamu tidur lagi sana. Jangan begadang. Iya. Delia menutup panggilan telep itu. Kamu kenapa, Del? Tanya Charles yang sejak tadi memperhatikan obrolan istri dan anaknya itu. Aku bermimpi buruk tentang Marfa dan cucu-cucu kita. Aku takut sekali. Itu hanya bunga tidur. Charles lalu memberikan Delia air minum yang ada di atas nakas. Delia tiba-tiba saja menangis. Kal, cepat bawa Marfa dan cucu-cucu kita kembali ke rumah ini. Aku tidak mau tinggal jauh dari mereka, meski hanya di apartemen saja. Ya. Delia benar-benar ketakutan, bagaimana kalau mimpi buruknya itu sampai benar-benar terjadi. Dia tidak mau sampai kehilangan anak dan cucu-cucunya. Kamu mau kan, membawa mereka kembali ke rumah ini lagi? Akan aku usahakan. Marfa itu mungkin butuh waktu untuk berpikir. Apapun yang terjadi, mereka harus kembali ke rumah ini. Charles memeluk istrinya itu, yang masih mengeluarkan air mata. Charles pun merasakan sepi tidak ada cucu-cucunya. Wajah Delia dari hari ke hari semakin pucat. Hampir setiap hari dia bermimpi buruk. Kamu harus istirahat yang cukup. Kamu ingat kan, kata dokter. Aku tidak tenang. Aku tidak bisa tenang lagi. Aku ingin selalu melihat Marfa dan cucu-cucu kita setiap hari. Coba kamu hubungi Marfa, suruh dia ke sini bersama Radi dan Raine. Halo. Marfa, kamu datang ke mansion bersama Radi dan Raine, mama kamu sedang sakit beberapa hari ini. Apa? Mama sakit? Kenapa ayah tidak bilang padaku, kenapa mama bisa sakit? Ya gara-gara mama kamu sakit. Karena terlalu memikirkan anak tidak berbakti seperti kamu. Jangan mulai lagi deh, ya. Cepat kamu datang bersama cucu-cucu ayah. Kurang dari 2 jam kemudian, Marfa tiba bersama Radi dan Raine. Tidak hanya mereka, tapi juga ada si biang rusuh dan para pemandu soraknya, kecuali Miko. Mama sakit apa? Kenapa bisa begini? Tanya Marfa sambil memeluk mamanya. Tidak apa-apa, sayang. Mama hanya bermimpi buruk saja. Mimpi buruk apaan, Tan? Tanya Arby. Enggak apa-apa. Delia tidak mungkin menceritakan tentang mimpi yang tidak menyenangkan itu. Dia takut itu akan terjadi. Marfa mah enggak usah dipikirin, Tan. Marfa, kamu tinggal di sini lagi, ya. Mama juga kangen banget sama Radi dan Raine, mau bermain bersama mereka. Maaf, Ma, tapi aku lebih nyaman tinggal di apartemen.
Aku juga tidak lama lagi akan pindah ke luar negeri, kan? Beberapa jam membujuk, tapi tidak berhasil. Delia hanya bisa pasrah dengan keputusan anaknya itu. Mungkin nanti dia akan ikut pindah saja bersama Marva. Kami pulang ya, Ma. Jangan buru-buru, masih jam segini. Ini sudah jam 8 malam, Ma. Delia masih asyik bermain bersama Radi, Raine, dan Ciro. Tidak puas rasanya hanya beberapa jam saja bersama mereka. Besok Mama ketemu lagi deh, sama aku dan anak-anak. Delia mengangguk saja akhirnya. Ayah, kita pulang sama Ciro saja, ya. Kalian saja, ya. Ayah biar bawa mobil sendiri. Tapi nanti ayah jadi sendirian. Enggak apa. Kalian pulang saja ke tempat Ciro, nanti ayah juga ke sana. Delia melihat beberapa mobil itu meninggalkan kediamannya. Dia menjadi tidak tenang karena mimpi terkutuk itu. Halo. Charles diam mendengar orang yang berbicara di telep itu. Dia melirik Delia, dan menghela nafas berat. Del, ayo ikut aku sebentar. Kemana? Aku ada urusan sama dokter. Kamu temani aku, ya. Tapi ini sudah malam, loh. Besok dokternya mau ke luar negeri. Ini aku juga baru dihubungi. Baiklah. Charles dan Delia pergi ke rumah sakit. Delia sekarang jadi enek dengan rumah sakit ini. Selain karena memang harus sering datang ke sana, dia juga enek karena rumah sakit ini sering hadir dalam mimpinya. Mereka mendatangi tempat yang sudah Delia hafal. Dilihatnya banyak keluarga yang sudah ada di depan pintu UGD. Kalian juga di sini, siapa yang sakit? Del, kamu yang sabar, ya. Kita banyak-banyak berdoa saja. Maksudnya, Marva tadi kecelakaan. Delia memejamkan matanya, menghela nafas berat. Meski sudah berkali-kali, tapi tetap saja rasanya sakit. Oh. Mereka mengkerutkan kening. Oh. Hanya itu tanggapan dari Delia. Delia duduk di bangku, dan malah memainkan ponselnya. Dia sudah tidak mau lagi memikirkan mimpi sialan ini. Mimpi sialan ini tidak pantas untuk ditangisi. Membuang-buang waktu saja, dan malah membuatnya sakit. Del, kamu baik-baik saja? Tanya Elia. Franz yang sejak tadi sudah ada di sana, menatap bingung pada menantunya itu. Iya, aku baik. Bahkan Delia tidak menangis. Del, kamu yakin baik-baik saja? Mereka pikir, saking syoknya, jadi Delia bersikap seperti ini. Ini hanya mimpi, jadi aku baik-baik saja. Elia lalu memegang tangan Delia. Del, ini bukan mimpi. Ini yang sedang terjadi saat ini. Sadarlah, Del. Elia lalu mencubit tangan Delia, membuat Elia meringis pelan. Ceklek, pintu ruangan terbuka. Dokter keluar dengan wajah pucat dan cemas. Dilihatnya orang-orang yang ada di sana. Bagaimana, Dok? Dia tidak apa-apa, kan? Arbi langsung mendekati dokter itu, menekan pundaknya dan mengguncangnya. Dokter itu tidak langsung menjawab. Om. Dia tidak baik-baik saja. Maksudnya, apa? Tanya Charles. Dia kritis. Maafkan aku. Dokter langsung menunduk, tidak berani menatap mereka. Dia jadi teringat Freya, lalu menghela nafas berkali-kali. Kami ingin melihatnya. Tapi, Arbi langsung menerobos masuk, diikuti oleh Iqmal, Vian dan Marcel. Charles memapah Delia, dan mengajaknya masuk untuk melihat keadaan Marva. Delia menyentuh wajah Marva, dan merasakan suhu tubuh anaknya itu. Tangannya bergetar, lalu air mata turun begitu saja. Wajah Marva dipenuhi luka, matanya terpejam rapat. Lalu Delia mengarahkan telunjuknya ke hidung Marva, dan merasakan nafas anaknya itu. Ini nyata. Tidak, ini hanya mimpi. Bukan, ini memang nyata. Delia merasakan pergolakan dalam hatinya. Yang dia takutkan akhirnya terjadi. Kalian keluarlah, biarkan Marva istirahat. Perintah dokter. Vio diam saja, tapi air matanya tidak berhenti mengalir.
Dia langsung pergi ke rumah sakit begitu mendapat kabar dari Marcel. Saat mereka akan keluar, Marva membuka matanya. Mama, ucap Marva lirih. Mereka langsung menoleh ke arah Marva. Sayang, katakan pada Mama, kamu akan baik-baik saja, kan? Maafkan aku. Tolong maafkan aku. Air mata Marva menetes. Mama mau kan memaafkan semua kesalahan yang aku lakukan. Jangan bicara terlalu banyak, Marva. Jawab aku. Mama mau kan, memaafkan aku. Memaafkan semua kesalahan aku. Kamu tidak salah sayang, Mama memaafkan semua kesalahan kamu. Mama lah yang seharusnya meminta maaf padamu, Mama punya banyak salah. Tolong maafkan Mama, ya. Delia memeluk tubuh Marva, dapat dia rasakan jantung anaknya itu yang terasa tidak normal, berdetak sangat cepat dengan nafas yang sedikit sesak. Papa juga mau kan, memaafkan semua kesalahan aku. Kini Marva menatap Charles. Iya, Papa memaafkan semua kesalahan kamu. Kamu adalah anak Papa, Papa pasti memaafkan kamu. Papa juga meminta maaf atas semua kesalahan Papa. Kamu harus sembuh, Marva. Kakek juga mau kan, memaafkan semua kesalahan aku. Tolong maafkan aku, Kek. Kakek memaafkan semua kesalahan kamu, Marva. Jangan banyak bicara dan pikiran, yang penting kamu sehat dulu. Syukurlah, sekarang aku bisa tenang. Aku takut tidak memiliki kesempatan lebih banyak lagi. Miko hanya diam saja melihat itu, dia menggigit bibirnya, melihat keluarga itu saling meminta maaf dan memaafkan. Dia menghela nafas berat, dan juga mengingat Freya. Lalu Marva melihat Vio. Vio, aku juga minta maaf padamu, aku tahu aku punya banyak salah padamu. Tolong maafkan semua kesalahanku. Vio tidak menjawab, hanya mengangguk. Air matanya terus saja menetes. Aku juga, katanya akhirnya, itu Kun dengan suara pelan dan bergetar. Lalu Marva mencari sosok perempuan lain. Rei? Tanyanya lirih. Rei, yang hanya berdiri di depan pintu, kini menjadi pusat perhatian. Sini, Rei. Panggil Iqmal. Rei maju perlahan, air matanya juga tidak berhenti mengalir. Rei, maafkan aku. Tolong maafkan semua kesalahan aku. Rei pun hanya bisa mengangguk. Mengatur nafas berkali-kali. Aku juga minta maaf padamu, Kak Marva. Maafkan semua kesalahanku padamu. Marva tersenyum sendu, air matanya juga tidak berhenti mengalir. Rei mengusap air matanya. Nenek. Freya. Kenapa sekarang Marva yang harus seperti ini? Raine. Radi dan Raine berpelukan sambil menangis. Maafkan ayah, ya. Kalian jangan menangis. Jangan menangis karena ayah. Ayah tidak sanggup melihatnya. Radi dan Raine berusaha berhenti menangis. Kedua anak itu lalu memeluk syah mereka. Jangan sakit lagi, ayah. Cepat sembuh, kan kita mau tinggal bertiga. Marva diam saja, dia tidak bisa bicara terlalu banyak. Om, Tante, maafkan Marva. Kami semua sudah memaafkan kamu, Marva. Jangan banyak pikiran, ya. Rei, kamu tahu kan, dari dulu aku ingin sekali menikahi kamu. Tapi aku tahu, itu mungkin tidak bisa terwujud. Selain karena keluarga aku yang tidak merestui, kamu juga menolakku. Marva berhenti sesaat, mengatur nafasnya dan memejamkan mata. Kakek, Papa, Mama, Vio, tolong jangan benci Rei, dia tidak adalah apa-apa. Akulah yang mengejar-ngejar dia. Kalau nanti aku sudah tidak ada lagi, tolong jangan halangi dia untuk bertemu dengan Radi dan Raine. Air mata Rei semakin turun, begitu juga dengan Delia dan Vio. Nafas Marva semakin cepat, matanya mulai meredup. Monitor menunjukkan garis yang lebih banyak lurusnya. Marva jangan tinggalkan Mama, sayang. Kalian keluar dulu. Tapi tidak ada yang keluar. Dokter langsung menggunakan defibrilator, mencoba untuk menyelamatkan Marva.
Minggir. Sentak Arby. Hei, bangun bodoh. Kamu belum meminta maaf padaku, Iqmal, Vian, Marcel dan Miko. Juga pada yang lainnya. Arby mengguncang tubuh Marva dengan kuat. Bangun, aku bilang. Marva, bangun. Ucap Iqmal. Marva, kalau kamu mau menikahi Rei dan menceraikan aku ikhlas. Aku mohon bangunlah. Aku benar-benar ikhlas atas semuanya, ucap Vio. Mereka menatap Vio yang berkata seperti itu. Sayang, Mama juga merestui kamu menikah dengan Rei. Bangun ya, sayang. Mama merestui kamu. Ini kan, yang kamu inginkan sejak dulu. Papa dan kakek kamu juga pasti merestui kamu, iya kan? Tanya Delia pada Charles dan Franz. Iya, kami merestui kamu dan Rei, Marva. Cih, gampang sekali kalimat restu itu keluar setelah keadaan Marva seperti ini. Arby menatap mereka dengan kesal. Tangannya masih mengguncang tubuh Marva. Iqmal, Marcel, Vian dan Miko mendekat pada Arby. Sudah, Arby. Tidak bisa. Sialan ini harus bangun. Apa dia tega meninggalkan Radi dan Raine? Bangun brengsek, apa kamu mau Rei menikah dengan Dokter Agam? Hah. Dan Radi juga Raine memanggil Dokter Agam dengan panggilan Dedi. Seperti sebuah keajaiban, monitor kembali menunjukkan garis naik turun, meski hanya sedikit saja. Rei, menikahlah dengan Marva, aku mohon. Ucap Vio. Tapi, aku. Bunda, menikahlah dengan ayah. Kami mohon, Bunda. Radi dan Raine memeluk Rei. Mendengar dan melihat anak-anaknya memohon seperti ini, Rei sungguh tidak tega, tapi untuk menikah kembali dengan Marva. Rei, menikahlah dengan Marva. Kami merestui kalian. Mau ya, menikah dengan Marva. Rei menelan salivanya, dikepung di tengah keluarga Marva seperti ini, dia pasti gugup. Menikahlah dengan Marva. Ucap Franz. Rei melihat Franz, Charles dan Delia. Ini permohonan atau paksaan? Terlihat tidak ada bedanya. Aku mau menghubungi Agam dulu. Kenapa harus menghubungi pria itu dulu? Bentak Marcel. Ponsel Rei sampai terjatuh mendengar teriakan itu. Tapi, aku ingin bicara dengan Agam dulu. Tidak perlu bicara apa-apa dengannya. Monik langsung mengambil tindakan. Dia langsung menghubungi Dokter Agam dan menceritakan semuanya dengan lengkap dan singkat. Dan meminta Dokter Agam untuk segera datang ke rumah sakit. Sudah menjadi tugasnya bersama Leta dan Zilda untuk menjaga Rei. Monik lalu memberikan kode pada Leta dan Zilda. Memangnya siapa kamu, melarang Rei menghubungi Dokter Agam? Ingat baik-baik, Freya sudah berpesan bahwa Dokter Agamlah yang akan menjaga Rei. Dia sudah berpesan itu kepada kita, dan kamu juga mendengarnya sendiri, ucap Zilda. Marcel terdiam. Dia tentu ingat Freya pernah berkata seperti itu dengan lantang di hadapan mereka. Kita tunggu saja Agam, ucap Arby. Tapi Marva, ucap Delia. Aku akan mengikuti apapun yang Freya katakan, Auntie. Cepat hubungi Agam. Ini bukan saatnya. Ini keinginan Freya, pesan darinya. Freya sudah menitipkan Rei pada Dokter Agam, bukan pada kalian. Aku akan melakukan apapun yang Freya katakan. Siapa yang berani melawan, hadapi aku. Cukup lama mereka menunggu, sampai akhirnya Dokter Agam tiba. Ada apa ini? Agam, aku. Rei akan kembali menikah dengan Marva. Apa? Rei akan menikah dengan Marva. Tidak, aku tidak mengizinkannya. Apa hal kamu melarangnya? Dan apa gak kalian memaksanya? Apa kalian ingin terus menekannya? Cih, orang-orang licik. Terjadi pertengkaran di sana. Kami akan mendukung apapun yang Rei pilih. Bila Rei mau kembali bersama Marva, kami akan mendukungnya, tapi jika tidak, maka kami juga akan mendukungnya, ucap Monik yang diangguki oleh Leta dan Zilda. Kami tidak bertanya pendapat kalian. Jangan bertengkar, ini rumah sakit. Dokter hanya bisa meminta keningnya.
Untung saja dia sudah biasa dengan keluarga ini. Bagaimana Rei? Aku akan mengikuti semua yang Agam katakan. Jika dia merestui aku, maka aku akan mengikutinya. Apa kamu tidak bisa mengambil keputusan sendiri? Aku akan tetap mendengar perkataan Agam. Rei, tolonglah. Menikahlah dengan Marfa. Aku ikhlas, sungguh aku ikhlas. Apa kamu tega melihat Marfa dan anak-anak seperti ini? Vio memeluk tubuh Rei. Dia juga sakit, tapi jika memang ini yang terbaik, maka dia bisa apa? Kembali mengikhlaskan. Mungkin memang sudah menjadi jalan hidupnya yang seperti ini. Rei melihat Dokter Agam, sedangkan Dokter Agam juga melihat Rei dengan sedih. Arbi dan Nico menghela nafas berat. Kalau tidak mau, jangan dipaksa. Biarkan dia menentukan sendiri pilihannya, ucap Nico. Diam kamu. Terserahlah. Rei. Rei benar-benar merasa tertekan. Kenapa dia kembali dihadapi oleh situasi seperti ini, bahkan ini lebih berat saat dia harus menentukan pilihan antara menikah dan jadi istri kedua, atau membiarkan neneknya tanpa biaya. Sekarang dia ditekan sana-sini. Membuat dia tidak fokus berpikir. Bagaimana ini? Apa aku kembali harus menjalani pernikahan ini? Pikirkan dengan baik, ucap Dokter Agam mengusap punggung dan kepala Rei. Jangan pernah mengambil keputusan yang nantinya akan kamu sesali. Bunda, tolong ayah. Rei, tolong Marfa. Rei menghela nafas berat berkali-kali. Dia meremas tangannya. Dia kembali melihat Agam. Agam hanya mengangguk saja, dia hanya ingin Rei mengambil keputusan yang terbaik, tanpa paksaan dan tidak ada penyesalan. Aku, Bunda, Rei, Bunda, Rei. Rei memejamkan matanya, dia bingung apa yang harus dia lakukan. Pikiran dan hatinya tidak sejalan. Rei. Akhirnya Rei mengangguk, tapi juga menggeleng. Lalu mengangguk, tapi menggeleng lagi. Bagaimana? Agam. Agam lalu memeluk Rei, mengusap punggungnya. Menatap benci pada orang-orang yang ada di sana. Dia tidak akan menikah dengan Marfa. Aku tidak akan merestuinya. Memangnya siapa kamu sampai harus memberikan restu pada Rei? Tanya Vio. Tentu saja aku memiliki hak untuk memberikan restu pada Rei atau tidak. Rei, menikahlah dengan Marfa. Pinta Vio sekali lagi. Aku tidak bisa. Maafkan aku. Rei, keadaan Marfa sudah seperti ini, apa kamu tega dengannya dan anak-anak? Rei, jika yang kamu khawatirkan itu aku, maka aku akan mundur. Ini aku lakukan demi Marfa, Rei. Brak. Pintu terbuka dengan kencang. Aku tidak merestui mereka. Eugene. Siapa kamu sampai ikut campur dalam urusan keluargaku? Tanya Franz. Rei adalah cucu kandungku. Aku akan menikahkan dia dengan orang lain yang lebih layak. Bukan begitu, Agam? Benar sekali, kakek. Apa? Apa maksudnya? Rei adalah cucuku, adik dari Agam. Jadi kami berhak memberikan restu atau tidak? Rei, kami tidak akan merestui kamu dengan Marfa. Iya, aku mengerti. Mereka terhenyak, memandang Rei dan Dokter Agam bergantian. Lalu, entah kenapa, mereka teringat Freya. Ayo, Rei. Ajak Eugene, dan Mama Marfa. Rei, tolong Mama. Mama mohon, menikahlah dengan Marfa. Rei tercengang, Delia menyebut dirinya sendiri Mama padanya. Eugene. Bukankah dulu aku sudah pernah bilang, untuk merestui saja mereka bersama, Franz. Tapi kamu sendiri menolaknya mentah-mentah. Franz menghela nafas. Rei. Ucapnya menyebut nama-nama Rei, sambil menatap perempuan yang sudah memberikan dia 2 cicit sekaligus itu. Bisakah kalian bicara di luar, pasien butuh istirahat. Tapi tidak ada yang mendengar dokter itu, mereka sepertinya lupa di mana mereka berada saat ini. Rei, kami akan merestui siapapun pilihan kamu, tapi tidak dengan terpaksa. Jika kamu tidak ingin, maka jangan lakukan.
Kalau kamu Rei bersama Marfa dengan keikhlasan, maka kami akan merestui kalian, ucap Eugene. Bunda, kami tidak akan meminta apa-apa lagi pada Bunda. Kami hanya meminta ini saja, ayo kembali bersama ayah. Kita akan tinggal bersama lagi. Apa Bunda tidak menyayangi kami dan ayah? Rei meneteskan air matanya. Perlahan Marfa membuka matanya, air matanya mengalir. Rei, maafkan aku. Kalau kamu memang tidak ingin menikah denganku, tidak apa. Rei lalu melihat Agam, kakek, dan papa mamanya. Aku mau menikah dengan kamu. Tapi, jangan ceraikan Vio. Jika dia ikhlas menerima aku juga ikhlas dia tetap menjadi yang pertama. Dalam hati Rei berdoa banyak-banyak, semoga ini menjadi pilihan yang terbaik. Tunggu. Sela Eugene. Kami tidak mau hanya pernikahan siri. Kami mau Rei diakui secara umum, dan keluarga kalian melakukan pernyataan secara langsung kalau Rei bukanlah pihak kedua antara Marfa dan Vio. Kami mau pernikahan yang sah secara agama dan hukum. Rei juga tidak boleh tinggal di kediaman Arturo, tapi tinggal bersama kami. Kalau Marfa memiliki 2 istri, kami mau dia bersikap adil. Vio juga tidak boleh menyalahkan Rei di kemudian hari. Ikuti semua peraturan yang berlaku di keluarga kami, bagaimana? Mereka diam, terutama Rei. Baiklah, aku setuju, jawab Franz. Eugene tersenyum mengejek pada Franz. Sahabatnya itu akhirnya termakan omongannya sendiri. Marfa diam saja, nafasnya sedikit sesak. Dilihatnya Rei dan Vio. Tidak, dia tidak ingin kembali memiliki 2 istri. Dia yakin tidak bisa bersikap adil. Aku tidak bisa Rei. Mereka menatap Marfa yang bicara pelan. Aku tidak bisa memiliki 2 istri untuk yang kedua kalinya. Kalau kamu tidak mau menikah lagi denganku, jangan kamu lakukan. Aku tidak ingin dikasihani. Bisakah kalian keluar? Dokter langsung mengambil kesempatan untuk mengusir mereka dari ruangan itu, menutup pintu rapat dan bernafas lega. Rei, jangan membuat aku menjadi penghalang kebersamaan kalian. Aku sungguh ikhlas melepaskan Marfa, demi kebahagiaannya. Sungguh. Berkata ikhlas dan sungguh, tapi dengan suara bergetar. Siapa yang percaya? Kamu bodoh Marfa, melepaskan perempuan yang benar-benar mencintai kamu dengan tulus. Tapi begitulah hati, logika seharusnya menerima seseorang yang tulus mencintai kita. Tapi kalau hati berkata tidak, siapa yang bisa melakukannya? Dokter Agam melihat iba pada kedua perempuan itu. Tapi, jangan mengasihani aku, Rei. Itu akan membuat aku terlihat lebih menyedihkan. Mungkin ini sudah menjadi jalan hidupku. Aku percaya, kalau jodoh, mau sejauh dan selama apapun orang berpisah, pasti akan bersama juga. Rei memikirkan baik-baik. Jujur saja, dalam lubuk hatinya dia juga tidak ingin menjadi yang kedua untuk yang kedua kalinya, perempuan mana yang bisa seperti itu. Tapi melihat Marfa dan Vio yang berpisah karena dirinya, dia juga cemas. Dia takut karma. Takut kalau suatu saat nanti, Marfa juga akan meninggalkan dirinya karena perempuan lain. Hati siapa yang tahu, kan? Sekarang cinta, apa besok masih atau menghilang, tidak ada yang pasti. Rei hanya melihat ini dari Vio dan Marfa. Dulu Marfa mencintai Vio, kan? Lalu kini, perasaan itu menghilang, digantikan dengan perempuan lain. Rei juga takut karma itu nanti menimpa Raine, anak perempuannya. Takut jika Raine memiliki nasib yang sama seperti dia atau Vio, terjebak dalam cinta segitiga yang menyakitkan. Rei kuat, belum tentu anaknya kuat. Tapi rasa takut tidak boleh menghantui kehidupan saat ini. Kalau tidak, dia akan tetap berjalan di tempat. Marfa, bertahanlah, aku akan menikah denganmu. Wajah Marfa terlihat sendu. Apa kamu ikhlas? Ya, aku ikhlas. Marfa menghela nafasnya. Hati kecilnya juga berontak. Bisakah kita menikah sekarang, Rei? Rei melihat keluarganya,
juga sahabat-sahabatnya. Kami akan mendukung kamu, Rei. Yakinlah, Freya juga pasti akan mendukung keputusan kamu, ucap Monique. Freya, aku akan menikah lagi dengan Marva hari ini, tolong doakan aku. Eugene menggenggam tangan Marva. Marva Gavindra Arturo. Dalam hati Rei berdoa banyak-banyak. Dia meyakinkan hatinya sendiri kalau ini memang yang terbaik. Apa yang kamu dapatkan, itulah yang akan menjadi takdirmu. Apa yang kamu anggap baik, belum tentu baik menurut Sang Pencipta, begitu juga sebaliknya. Ibu, ayah, nenek, aku akan kembali menikah dengan Marva, tolong doakan aku. Sah. Rei menghembuskan air mata perlahan. Terjadi lagi, untuk yang kedua kalinya, aku harus menikah di rumah sakit dengan pria yang sama. Dulu aku menikah dengan Marva, di hadapan nenek yang terbaring sakit. Sekarang, justru suamiku sendiri yang terbaring di atas brangkar. Vio mundur, berakhir sampai di sini saja sudah, kisah rumah tangganya bersama Marva. Kalau tahu begini, kenapa tidak dari dulu saja berpisah? Kenapa tidak saat Marva akan menikah dengan Rei untuk yang pertama kalinya saja, aku berpisah dengan Marva? Ini hanyalah perceraian yang tertunda. Hanya memperpanjang rasa sakit, tanpa ada akhir yang bahagia untuk aku rasakan. Freya, aku ingin memeluk seseorang. Bisakah aku memeluk kamu? Tolong jangan membenci Rei. Aku yakin, dia juga tidak mau keadaan yang seperti ini. Aku diakan, di luar sana, kamu juga akan mendapatkan pria yang lebih baik untuk kamu, lebih dari Marva. Lebih mencintai kamu daripada kamu yang mencintainya. Bicara memang mudah, tapi anggap saja ini sebagai pintu untuk mendapatkan kebahagiaan sejati kamu. Marva mengusap kepala Vio sesaat, lalu kembali masuk ke dalam ruangan. Benar, bukankah lebih baik menderita dulu, baru bahagia kemudian? Daripada bahagia di atas angin, lalu menderita hingga lubang terdalam. Monique, Leta, dan Zilda mendekati Vio dan memeluknya. Jangan benci Rei. Bukan karena dia sahabat kami jadi kami membelanya. Sebagai perempuan, kami juga sangat paham perasaan kamu, walaupun kami tidak berada di posisi kamu. Mereka memeluk Vio, mencoba memberikan kekuatan untuk perempuan itu. Monique menatap iba pada Vio, rasa takutnya akan sebuah pernikahan semakin besar. Aku tidak akan menikah. Sampai kapanpun, aku tidak akan menikah. Tidak akan jatuh cinta, lalu akhirnya terluka, batin Monique. Mereka kembali masuk ke dalam ruangan. Dilihatnya Rei yang diam saja. Tidak terlihat bahagia, juga tidak terlihat menderita. Sepertinya perempuan itu berusaha menyembunyikan perasaannya. Resepsi pernikahan. Tidak. Aku tidak mau ada resepsi pernikahan, tidak ada Freya, tidak ada pesta. Ucap Rei. Setidaknya pernikahan kalian diumumkan, agar tidak ada fitnah. Marva tiba-tiba meringis kesakitan, dia menggigit bibirnya kuat. Terlihat wajah yang menahan sakit, monitor kembali menunjukkan reaksi yang tidak diharapkan. Perlahan mata Marva terpejam. Marva. Rei, Vio dan Elia mendekati Marva, tapi langsung didorong oleh Arby. Ini semua gara-gara kalian. Kalau saja sejak dulu kalian tahu perasaannya, pasti tidak akan seperti ini jadinya. Kenapa di saat keadaannya sudah seperti ini, kalian baru mewujudkan keinginannya? Bangun. Hei, kita baru saja menikah. Apa kamu mau menjadikan aku janda? Apa kamu tidak kasihan pada anak-anak kita dan menjadikan mereka anak yatim? Jangan jadikan mereka bernasib sama seperti aku. Rei menangis terisak. Apa dia tidak berhak bahagia? Bangun bangun. Jangan biarkan pengorbanan aku dan Vio kembali sia-sia. Dulu nenek aku, kamu juga jangan berbuat jahat padaku. Aku ikhlas, aku benar-benar ikhlas menikah dengan kamu. Ayo kita besarkan anak-anak bersama. Apa kamu mau menjadikan aku janda di hari pernikahan aku?
Jahat banget kamu. Dokter terpaksa harus mendorong mereka semua untuk keluar, lalu melakukan pemeriksaan kepada Marva dengan tenang. Arby menunduk, menggigit bibirnya. Iqmal menghela nafas, melihat mereka satu persatu. Semua diam, membenarkan perkataan Arby. Kenapa di saat sekarat, baru mereka mengerti? Seharusnya kalian belajar dari pengalaman Freya. Seharusnya kalian melihat bagaimana aku dan Ciro begitu terpuruk. Kalianlah yang egois. Kalau terjadi sesuatu yang buruk pada Marva, menyesal hingga menangis darah pun, tidak akan ada gunanya. Rei menahan isak tangisnya. Keluarganya memberikan dia kekuatan dengan memeluk perempuan itu. Mereka yang melihatnya masih bingung, bagaimana bisa Rei yang seorang yatim piatu dan tidak memiliki siapa-siapa lagi, tiba-tiba menjadi cucu Eugene, dan adik Dokter Agam. Tapi, bukankah itu berarti, Dokter Agam juga cucu Eugene? Bagaimana bisa? Mereka ingin bertanya, tapi ini bukan saat yang tepat. Sementara itu, Franz, Charles dan Delia sejak tadi tidak melepaskan pandangan mereka dari Rei. Sebaiknya kalian pulang saja dulu, tidak ada gunanya menunggu di sini, ucap Iqmal. Benar, biar aku, Iqmal dan Arby yang menunggu Marva di sini. Vian ikut memberikan komentar. Mereka sudah sangat lelah saat ini. Ingin istirahat, tapi tentu saja tidak bisa. Mereka benar-benar sudah terbiasa dengan rumah sakit, tapi tetap saja rumah menjadi tempat yang paling nikmat untuk istirahat. Tidak, aku mau di sini saja, ucap Rei. Kalian pulang sana, melihat kalian membuat aku kesal saja. Arby, yang sopan dengan Uncle dan onti kamu. Memang mereka menyebalkan. Sekarang saja, sedih, menyesal, takut. Dulu, mana peduli mereka dengan perasaan orang. Kamu juga Rei, dulu Marva meminta rujuk padamu, kamu tolak mati-matian, sekarang. Apa kamu takut disalahkan jika Marva kenapa-kenapa? Hah? Arby, kamu jangan. Ucapan Monik terpotong, karena Iqmal sudah menarik tangannya dan menyuruhnya diam saja. Dia tidak mau kalau Monik jadi sasaran Arby juga. Begitu juga dengan Marcel dan Vian yang langsung mencegah Zilda dan Leta bicara. Mereka tidak mau Arby marah-marah pada Monik, Leta dan Zilda. Arby melirik ketiga gadis itu, yang langsung mendapat tatapan dari ketiga pria lainnya, seolah berkata jangan marahi mereka juga. Miko yang juga masih ada di sana, hanya geleng-geleng kepala. Dia sangat heran dengan keluarga ini. Dia hanya menikmati pertunjukan ini, sama seperti biasanya. Tidak. Lama kemudian dokter keluar. Bagaimana? Keadaannya masih belum stabil, tolong mengertilah. Jangan buat dia tertekan dan banyak pikiran. Jangan juga kalian serombongan masuk ke dalam, kalian kira ini pasar malam. Mereka diam, sadar kalau tadi mereka sudah membahayakan nyawa Marva. Kalau kondisinya sudah stabil, kami akan memindahkan dia ke ruang perawatan biasa. Jadi, tolong kerjasamanya. Paham? Jadi tolong, sebaiknya kalian pulang dulu. Nun, ajak Rei pulang dulu. Nanti kalau ada perkembangan, aku akan langsung memberitahu kamu. Arby juga sekarang tidak baik-baik saja, jangan sampai kalian yang kena sasaran. Monik mengangguk, lalu dia membujuk Rei untuk pulang bersama mereka. Toh besok pagi-pagi sekali, mereka bisa kembali ke sini, sekalian praktek. Mereka juga harus membujuk para orang dewasa itu untuk pulang. Jangan sampai mereka ikut sakit karena keadaan ini. Memang mereka punya ruangan khusus untuk mereka menginap di sini. Tim dokter di sini akan memantau keadaan Marva, jangan khawatir. Arlan akhirnya mengajak Elia pulang, begitu juga dengan Franz, Charles dan Elia yang akhirnya berhasil dibujuk pulang, dan keluarga lain. Dokter mengawasi mereka pergi, kalau tidak begitu, bisa-bisa mereka kembali membuat kekacauan. Setelah mereka pergi, dokter baru bisa bernafas lega. Kalau saja dia bukan keluarga mereka, mana mungkin berani mengusir mereka dengan keras seperti ini. Tapi ini harus dilakukan,
demi kebaikan bersama. Kini yang tersisa hanya Arby, Iqmal, Marcel dan Miko. Mereka duduk di luar ruangan, sama-sama menghela nafas berat. Begitu mereka semua pulang, Arby dan yang lain langsung kembali masuk ke ruangan Marva. Po, bangun woi, yang lain sudah pada bubar. Marva membuka matanya, dan melihat sekitar. Ya ampun, deg-degan banget aku. Gimana, akting aku bagus, enggak? Kualat kamu Marva, membohongi banyak orang. Arby Erlangga Abraham, jangan lupa kalau ini ide dari kamu. Kamulah yang kualat. Memang ide dariku, tapi kenapa kamu mau? Kamulah yang kualat, kan kamu yang pura-pura sakit. Kalian semua yang kualat. Dasar para keponakan kurang ajar. Uncle ini dokter, kenapa harus dilibatkan dalam kisah cinta Marva? Hah? Bagaimana kalau Uncle dituntut, dilaporkan, dipecat? Hah? Bagaimana kalau rumah sakit ini dituntut? Uncle, siapa yang menjadi keluarga korban? Kalian, kita. Rumah sakit ini milik siapa? Milik keluarga Abraham. Siapa itu keluarga Abraham, dan siapa penerusnya? Kakekmu, lalu dedi kamu, lalu kamu dan selanjutnya Ciro dan adik-adiknya, kalau punya adik itu juga. Arby mendelik kesal pada Uncle-nya itu. Nah, itu Uncle tahu. Apa mungkin aku akan menuntut rumah sakit ini dan membuatnya bangkrut? Apa iya aku akan membuat Ciro miskin? Tapi kehilangan satu rumah sakit pun tidak akan membuat keluarga Abraham bangkrut, kami terlalu kaya untuk itu. Dokter itu menghela nafas berat, kenapa dia punya keponakan seperti ini? Uncle ini dokter, bukan tukang tipu. Ini menyalahi kode etik. Tidak sesuai dengan hati nurani. Uncleku yang sudah tua tapi masih ganteng, ini juga perbuatan mulia. Mulia dari mana? Mencegah Marva dari kematian yang sesungguhnya. Kali saja karena terlalu depresi nanti dia bunuh diri. Lagi pula, kami meminta tolong kepada Uncle sebagai keluarga, bukan sebagai dokter. Anggap aja Uncle lagi main dokter-dokteran. Tapi cara kalian ini terlalu berbahaya, bagaikan kalau keluarga Marva ada yang jantungan. Uncle tenang saja. Kan aku sudah memeriksa riwayat medis Auntie Elia, Uncle Charles dan kakek. Semua aman. Selama beberapa waktu ini, aku juga sudah meminta para dokter untuk mengawasi kesehatan mereka. Aku juga enggak sembarangan, loh. Mereka diam, tentu saja Arby tidak akan melakukan hal ini sembarangan. Pokoknya Marva, aku minta bayaran karena sudah membantu kamu bersatu dengan Ray. Berapa persen? Cek, kamu kira aku kere, minta saham padamu. Aku hanya minta, pokoknya nanti semua dosa aku kamu yang nanggung. Aku akan menjadi bayi polos yang tak berdosa. Mana bisa begitu, ini kan ide kamu. Kamu juga ikut-ikutan bersalah. Kalau enggak begini, sampai kiamat pun, kisah cintamu ya begini-begini saja. Maju enggak mundur malas. Bosan aku. Iya juga sih, pikir Iqmal, Marcel dan Vian. Jangan-jangan sebenarnya ini ide kamu untuk kembali bersama Freya. Tuduh Marcel. Sembarangan. Aku tidak sejahat itu pada Freya. Enggak sejahat itu pada Freya, tapi sejahat ini pada Ray. Ray itu terlalu polos dan sedikit bodoh sebenarnya. Kalian kan tahu sendiri bagaimana sifatnya. Dia itu orangnya enggak tegaan, ujung-ujungnya pasti bakalan mengalah pada orang lain. Berkorban demi neneknya, berkorban untuk anak-anaknya, mengalah demi Vio, dan sekarang mengalah untuk Marva. Kalau Marva baik-baik saja, aku jamin Marva akan keluar negeri tanpa ada harapan lagi. Jadi begitu, kalian licik juga, ya. Mereka menoleh dan melihat seseorang yang berdiri di depan pintu dengan wajah emosi. Agam. Kenapa kalian harus selicik ini untuk menjerat Ray? Hah. Maafkan aku, tapi aku sangat mencintai Ray dan ingin bersamanya. Jangan menyalahkan yang lain, aku yang menyetujui semua sandiwara ini. Agam menghela nafas.
Kamu kenapa ke sini lagi? Tanya Arby tanpa beban. Untuk menangkap basah kalian. Aku sudah curiga dengan kalian. Kenapa kamu mendorong Rei dan Vio seperti itu, Ar? Ya kalau enggak aku dorong, mereka nanti bisa merasakan nafas dan detak jantung Marva. Bisa berabe kalau semuanya ketahuan sebelum ini selesai. Dokter Agam mendengkus, dia tidak tahu harus ketawa atau kesal, tapi dia mengakui kalau mantan suami Freya ini memang sama cerdasnya dengan Freya, cerdas cenderung licik sebenarnya. Kalian apakan mesin ini? Rusak. Lebih tepatnya dimodifikasi. Aku sudah menyuruh orang untuk mengaturnya, biar bisa bekerja sesuai dengan yang aku mau. Hebat kan, aku? Dokter Agam geleng-geleng kepala. Kamu tidak akan menceritakan semua ini pada yang lain, kan? Terutama pada Rei. Tanya Marva cemas. Cerita saja, Mar. Biar dia jadi duda di hari pertama pernikahannya. Nanti aku akan menyuruh orang membuat novel dengan judul Menjadi Duda di Hari H Pernikahan. Mereka semua tertawa kecuali Marva. Kamu kalau mau menolong, jangan setengah-setengah. Agam melihat Marva, mengamati wajah itu. Dia tahu Marva sangat mencintai Rei, bahkan rela melakukan hal seperti ini untuk bersama Rei. Berjanjilah untuk membahagiakan Rei, dan jangan menyakitinya. Kalau kamu sampai menyakitinya apalagi demi perempuan lain, aku bersumpah akan membawa Rei dan keponakan-keponakan aku jauh dari keluarga Arturo. Iya, aku berjanji. Terdengar suara nguap, dan saat mereka menoleh, ternyata itu Miko. Kalau ada Freya, jelas rencana ini tidak akan berhasil. Dia terlalu pintar untuk dibodoh-bodohi seperti mereka. Mereka terdiam, jadi teringat Freya. Kangen rasanya dengan sosok perempuan itu. Kamu harus benar-benar membahagiakan Rei, Marva. Kalau tidak, Freya akan membenciku. Apa yang harus aku katakan nanti saat kami bertemu lagi? Suasana mendadak sendu. Aku tidak akan cerita pada siapapun. Ini bukan demi kamu, tapi demi Radi dan Raine. Aku tidak mau mereka bernasib sama seperti aku dan Rei. Cukup kami berdua saja yang merasakannya. Ngomong-ngomong, kenapa kamu bisa menjadi kakak Rei? Tanya Marcel. Dokter Agam diam saja, bukan saat yang tepat untuk menceritakan semuanya. Uncle, kapan aku bisa keluar dari rumah sakit? Tanya Marva, seolah doa pasien sungguhan. Bilang saja 1 bulan lagi. Biar mampus dia tidak bisa merasakan malam pertama. Ucap Arby riang gembira. Sialan. Lagian mana ada pasien yang sudah sekarat tahu-tahu besok pulang. Kamu kan ceritanya sudah 2 kali di ujung maut tadi. Seenggaknya harus berhari-hari lah, di ruang ICU 1 minggu, di ruang perawatan 1 minggu, pemeriksaan tambahan 1 minggu. Mungkin Arby tidak benar-benar berniat membantu Marva, tapi ingin menyiksa pria itu. Kalau Freya tahu, dia bisa marah, loh. Ucap Miko. Pria itu sejak tadi terus saja menyebut nama Freya. Membuat wajah Arby kembali sendu. Kalian sekarang senang, Uncle yang sakit kepala. Apa aku harus pensiun karena kalian? Uncle tenang saja. Marva yang akan bertanggung jawab atas semua ini. Jika nanti ketahuan dan ada yang marah, kita lemparkan semua tanggung jawab pada pria ini. Jangan diambil pusing, lah. Marva menghela nafas, selalu ada resiko dalam setiap tindakan. Tapi apapun resikonya, akan dia hadapi demi bersama Rei. Maafkan aku yang harus berbuat seperti ini demi bisa bersama kamu, Rei. Maafkan aku juga Vio, Papa, Mama, dan Kakek. Aku tidak ingin mengalah lagi pada siapapun. FLASHBACK on. Beberapa waktu sebelum Rei dan Marva menikah. Mereka keluar dari ruangan Marva, tanpa ada yang menyadari kalau Arby, Iqmal, Marcel dan Miko masih di dalam. Jagain pintu. Mar, sebelum terlambat, kamu pikir lagi baik-baik. Kamu yakin akan memaksa Rei menikah denganmu? Ya, kalau memang harus dengan cara ini, maka akan aku lakukan.
Kenapa kamu yang cemas, Ar? Ini kan ide kamu. Cek, aku bukannya cemas karena takut ketahuan. Apa kamu tidak kasihan pada Rei dan Vio? Kamu lihat sendiri kan, Rei tadi tidak mau menikah dengan kamu. Sedangkan Vio sudah merelakan kamu. Lebih baik kamu bersama Vio saja, yang sudah jelas sangat mencintai kamu. Apa kamu bisa melepaskan Freya? Kenapa kamu tidak bersama Jasmine saja? Dia juga terlihat sangat mencintai kamu dan menyayangi Chiro. Kamu juga pasti akan melakukan apa saja kan, demi bisa bersama Freya. Iya, lah. Tapi jangan samakan aku dengan kamu. Sejak dulu hanya ada Freya, tidak ada perempuan lain. Kenapa kamu tidak bersama Vio dan Rei saja? Mereka tadi tidak keberatan kan, kalau harus berbagi suami. Enak kan kamu, dapat dua. Ucap Marcel. Itu maumu, dasar playboy. Ucap mereka serempak. Pantas saja Nania susah kamu dapatkan, ubahlah sikapmu itu, Marcel. Kamu membuat kami malu. Ucap Iqmal. Aku kan hanya memberi saran, kenapa aku yang disalahkan? Kan tadi mereka juga bilang begitu. Iya, sekarang bilang enggak apa. Tapi nanti siapa yang tahu? Bisa-bisa mereka cakar-cakaran, jambak-jambakan. Nanti viral berita istri pertama menyantet istri kedua. Istri kedua membakar istri pertama, ucap Arbi. Mereka bergidik ngeri membayangkan perkataan Arbi. Jangan dibuka dulu pintunya, Uncle. Kami mau istirahat dulu dan menyiapkan dialog selanjutnya. Mereka duduk leha-leha di sofa, bersama beberapa dokter yang memang masih keluarga. Marcel, kamu ini juga dokter, apa kamu tidak merasa bersalah? Masih saja itu yang dibahas. Kalau kalian khawatir, ayo kita ramai-ramai bikin Marva sekarat benaran. Kita keroyok saja dia. Mereka, para dokter itu, akhirnya tertawa mendengar perkataan Arbi, meski dalam hati tetap saja was-was. Apa tidak ada yang curiga? Ya. Mereka semua lagi dilanda panik, jadi tidak bisa berpikir jernih. Jangan membiarkan mereka dekat-dekat dengan Marva. Siap-siap, kita sudah cukup lama di dalam. Mereka langsung ada di posisi masing-masing. Arbi dan yang lain langsung merapat ke tembok, sedangkan Marva memejamkan matanya. Mereka kembali masuk, dan Arbi serta Chasnya langsung berdiri di belakang mereka. Beberapa waktu kemudian, setelah si tukang tipu itu menikah, Arbi mencubit lengan Marva dengan keras, membuat Marva meringis kesakitan. Arbi juga kembali membuat layar menampilkan garis lurus. Kalau kayak begini terus, sampai besok juga enggak selesai-selesai. Aku terpaksa harus meninggalkan Chiro demi si kutu kupret ini. Awas saja nanti dia mengeluhkan kisah cintanya lagi. Mereka yang tahu kalau ini hanya sandiwara, harus menggigit bibir menahan tawa. Tapi tentu saja susah, kan? Di satu sisi Haris menahan tawa, di sisi lain harus bersedih, kalau perlu menangis. Memang aktor yang luar biasa sekali mereka. Awas kualat. Di luar ruangan, Arbi kembali marah dan mengusir mereka. Buruan apa pada pulang, memangnya aku enggak capek apa?